Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Swasti Maharani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi basis data, khususnya pada replikasi. Oke, jadi yang pertama-tama kita bahas dulu apa itu replikasi pada database nih. Nah, jadi replikasi itu adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penyalinan dan pendistribusian data dari satu database ke database yang lainnya. Nah, replikasi juga akan mensinkronisasikan antar database tersebut untuk menjaga konsistensinya. Nah, dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dengan pengguna yang jaraknya jauh. Nah, replikasi akan melibatkan dua buah server yang berbeda, namun keduanya dapat saling terhubung sehingga pemanfaatannya dapat digunakan untuk membackup data-data pada database. Nah, jadi pada replikasi database itu ada dua jenis, replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas untuk replikasi satu arah. Nah, jadi dalam replikasi satu arah ini, kita memerlukan dua buah server yang berbeda, di mana satu berperan sebagai master dan satu lagi berperan sebagai slave. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam replikasi satu arah ini, misalnya kita mempunyai sebuah database, di server master, kita melakukan perubahan pada database tersebut. Nah, dengan replikasi satu arah, maka di server slave, perubahan yang kita lakukan di server master itu juga akan terekam di server slave-nya. Jadi apabila kita membuat database atau melakukan perubahan pada database di server master, di server slave juga akan ada perubahannya. Nah, namun, jika kita melakukan perubahan pada database pada server slave, maka di server master itu tidak akan terjadi perubahan. Jadi itulah replikasi satu arah. Nah, jadi saya akan langsung mencoba untuk membuat replikasi satu arah. Di sini saya menggunakan dua server, di mana yang pertama saya menggunakan laptop fisik, yaitu untuk sistem operasinya Windows 11, dan yang satu lagi, kalau teman-teman mungkin punya dua laptop, bisa memakai dua laptopnya, tapi di sini saya menggunakan server atau laptop virtual dengan bantuan VirtualBox, di mana sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 7. Nah, jadi dari masing-masing server ini nanti kita juga memerlukan IP address dari masing-masing servernya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama kita harus menyelesaikan masalahnya atau langkah-langkahnya di server master dulu, baru kita nanti akan lanjut ke server slave-nya. Nah, jadi untuk di server master, kita yang pertama mengkonfigurasi dulu file yang namanya my.ini, kemudian kita akan membuat user, kemudian mengkonfigurasikan masternya, lalu kita akan mencoba pengujian. Sedangkan di server slave itu kita konfigurasi dulu file in.ini-nya, kemudian kita konfigurasi slave, dan sama-sama lakukan pengujiannya. Nah, jadi sekarang kita akan langsung coba membuat replikasi satu arah. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan dulu beberapa hal, yaitu yang pertama kita harus mematikan dulu Windows Firewall di server master dan di server slave. Tujuannya apa? Agar nanti si Windows sendiri tidak mencurigai segala aktivitas yang kita lakukan saat pembuatan replikasi. Nah, jadi di server master kita menuju dulu ke Windows Firewall, change notification setting. Nah, di sini saya sudah men-turn off-kan untuk keduanya. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita menuju ke server slave-nya. Sini kita cari Windows Firewall. Nah, di sini saya juga sudah men-turn off-kannya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke server master. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengatur dulu, memastikan bahwa server master dengan server slave dapat terkoneksi dengan baik. Jadi kita akan menuju ke setting, lalu ke network dan internet. Di bagian bawah ke advanced network setting, lalu scroll ke bawah more network adapter option. Nah, di sini akan ada koneksi yang terjadi di laptop kita, jadi kita pilih VirtualBox Host Only Network, ke Properties, nah lalu kita pilih Internet Protocol version 4,
Oke, jadi di sini saya sudah menyeting atau mengatur untuk IP address-nya di sini, yaitu 192.168.20.5. Ini lalu kita klik OK. Terus, lalu kita menuju ke server sleep. Nah, di sini kita bisa lewat sini untuk mencarinya. Ke change adapter setting. Nah, di sini akan ada koneksi local area connection. Lalu kita pilih properties. Kita pilih juga Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya juga sudah men-setting untuk IP address-nya, yaitu 192.168.20.2. Di sini yang berbeda dari server master, itu di sini di terakhirnya itu 2. Oke. Kita kembali lagi ke server master. Nah, untuk memastikan bahwa koneksi antara server master dan server sleep dapat berjalan dengan baik, sekarang kita dapat mengeceknya, yaitu dengan membuka command prompt dulu, lalu kita akan ping untuk IP address dari server sleep. Nanti di server sleep, kita juga akan ping untuk IP address server masternya. Jadi kita ketik di sini ping, lalu IP address dari server sleep-nya tadi yaitu 192.168.20.2. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Jika yang tampil itu sudah sama seperti ini, maka koneksi yang dibuat atau terjalin itu sudah berhasil. Sekarang kita menuju lagi ke server sleep. Sama pengecekannya, kita buka command prompt, lalu kita ping IP address dari server masternya, yaitu 192.168.20.5. Nah, hasilnya juga sama seperti tadi, berarti koneksinya sudah berhasil dan terjalin dengan baik. Kembali lagi ke server master. Nah, sekarang kita akan memulai untuk pembuatan replikasi satu arah. Jadi yang pertama, langkahnya kita akan mengkonfigurasi dulu file my.ini. Jadi, kita akan buka dulu folder sum. Jadi ini. Lalu kita menuju ke folder MySQL. Lalu folder bin. Nah, di sini kita cari file.ini. Nah, ini dia filenya, namanya my. Lalu kita buka. Nah, kita cari pada bagian MySQLD. Di bawah MySQLD ini, kita harus menambahkan 4 baris perintah baru, yaitu ini. Nah, sebelumnya, jika teman-teman baru membukanya, di file my.ini ini tidak ada 4 perintah ini. Jadi, kita menambahkannya sendiri, dan saya sudah menambahkannya. Di sini ada perintah log bin sama dengan MySQL bin. Itu berfungsi untuk mengaktifkan file log bin, yang mana file itu berisikan rekaman pembuatan database kita di SQL. Lalu server ID sama dengan 1, jadi kita setting untuk server ID di server master itu sama dengan 1. Kemudian di baris ketiga, ini berfungsi untuk merefresh database-nya. Dan yang terakhir, sin bin log sama dengan 1 ini berfungsi untuk mensinkronisasikan database yang akan dihubungkan. Oke, jangan lupa untuk save filenya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan dulu sum-nya. Jadi kita buka sum. Nah, di sini kita start MySQL. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Jadi kita akan menyelesaikan dulu di bagian server masternya. Nah, di sini sekarang pertama saya akan mengecek untuk IP address dari server master menggunakan perintah ipconfig. Nah, di sini IP address yang akan kita gunakan adalah ini, 192.168.20.5.
Jadi IP ini harus diingat dan dicatat karena nanti kita akan gunakan juga saat konfigurasi di server Swift. Nah, selanjutnya sekarang kita bisa login ke MariaDB. Nah, sudah berhasil. Nah, yang pertama, kita akan membuat user dulu. Jadi untuk query-nya, yaitu create user. Lalu nama usernya, di sini saya coba buat replika. Satu. Nah, jadi di sini kita buat user yang namanya replika 1 dengan hostnya ini persen, identified by replika 1, ini adalah passwordnya. Nah, query sudah oke. Lalu kita akan mereplikasikan atau membuat replikasinya dengan query yaitu Nah, jadi kita buat grand replication ke Swift dan mereplikasikan semua database-nya dengan user yang tadi kita buat itu replika. Oke, itu ada salah ya, replika 1, kemudian hostnya identify by, sini password yang tadi kita buat, replika 1. Oh, replikasi ya passwordnya. Oke, sesuaikan. Nah, sudah oke. Selanjutnya, kita berikan dia privilege untuk user ini. Flash privilege. Oke, sudah oke. Lanjut lagi, flash tabel with readlock. Nah, selanjutnya kita show master status. Nah, di sini ada tampil file dan position yang kolomnya ini berisi. Di sini kita akan menggunakan filenya dan positionnya untuk konfigurasi nanti di server Swift. Jadi perlu diingat baik-baik. Nah, selanjutnya karena tadi kita flash tabel with readlock, kita unlock sekarang tabelnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, kita menuju ke server Swift. Jadi kita buka, lalu yang pertama kita akan konfigurasi dulu file my.ini. Kita menuju ke folder sum. MySQL, bin, lalu file.ini. Nah, ini dia. Kita buka. Kita cari juga pada bagian MySQLD. Nah, ini dia. Di sini, yang perlu kita tambahkan adalah server ID sama dengan 2. Jadi kita menambahkan server ID untuk di server Swift-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai 2 atau 3 atau yang lainnya. Yang penting tidak sama dengan server ID di server master. Jadi harus berbeda. Oke, sekarang kita save. Kembali. Sekarang kita aktifkan dulu sum. Start MySQL-nya.
Oke, sudah. Nah, sekarang kita buka command prompt. Nah, di sini, sekarang kita juga bisa untuk mengecek IP address dari si server sleep-nya. Tapi untuk replikasi satu arah, kita sebenarnya cukup perlu IP address dari server master. Itu juga kita bisa cek dengan ipconfig. Nah, ini IP address-nya. Lalu sekarang kita login ke MariaDB. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang di sini yang pertama kita akan stop sleep. Jadi misalnya mungkin kemungkinan kita sudah pernah buat sleep dan masih berjalan, jadi kita harus stop dulu sleep-nya. Nah, sudah oke. Selanjutnya kita akan konfigurasikan. Jadi, yang pertama kita akan change master. To master host. Nah, di sini kita buat IP address dari server masternya. Tadi IP address-nya yaitu 192.168.20.5. Lalu koma master user. Nah, usernya kita tadi buat replika 1, replika. Kita ulang dulu buatnya. Salah usernya ya, kita buat ulang. Change master to master host. Master user replika 1, lalu master password. Jadi passwordnya tadi replika 1 master log file. Nah, untuk master log file ini kita ambil dari server master, yaitu pada bagian file. Di bagian status masternya, yaitu ini, mysqlbin.04x16. Oke, kita cocokkan lagi mysqlbin 04x16, koma, lalu master log post. Nah, log post ini adalah posisinya. Ini dia position 815. Oke. Nah, sudah oke. Selanjutnya kita start sleep-nya. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita show status dari sleep-nya. Oke. Nah, di sini statusnya sudah slave IO state-nya sudah waiting for master to send event. Jadi replikasi satu arah kita ini sudah berhasil. Dan di sini juga tidak ada pesan error. Oke. Nah, untuk membuktikannya bahwa replikasi ini sudah berhasil, kita lakukan pengujian. Oke. Sekarang kita akan kembali ke server master. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database, di mana seharusnya jika di server master kita membuat database ini nanti juga akan ada di server sleep. Nah, jadi kita coba membuatnya, create database.
buat database restoran misalnya. Oke, sekarang kita coba beralih ke server Slive. Seharusnya di sini ada database restorannya. Sekarang kita cek. Show database. Nah, di sini sudah ada database restoran. Jadi, replikasi satu arah kita setelah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan coba lagi membuat tabel di server master. Oh, kita use dulu database-nya. Restoran. Oke, sudah berganti. Sekarang kita buat tabel. Klik tabel. Namanya kita buat tabel menu. Jadi untuk field-nya ada ID menu. Lalu ada nama menunya. Harga menu. Oke, sekian. Nah, sudah oke. Sekarang kita ke server Slive lagi. Kita lihat tabelnya. Sudah ada tabel apa saja. Show. Oh, kita use dulu. DB restoran. Udah. Show tables. Nah, sudah ada tabel menunya. Sekarang coba kita menambahkan value, kita insertkan data ke dalam tabel menunya. Seharusnya nanti di tabel di server master itu tidak ada value yang kita insertkan di sini. Coba kita lihat, kita insertkan dulu insert into tabel menu value. Valuesnya ada ID, lalu namanya kita buat coba di sini ayam goreng, lalu harganya 20.000. Nah, coba satu. Oh, ada insert nih. Kita coba buat lagi ya. Insert into menu. Tadi ada fieldnya ID, nama, dan harga. ID 1, lalu namanya. Nah, oke, sudah. Lanjut lagi, kita lihat ke server master. Nah, seharusnya di sini sebelumnya kita lihat dulu deh, select di sini from menu. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita ke server master. Seharusnya di tabel menu tidak ada yang kita tambahkan isinya tadi di server Slive itu. Jadi kita select from menu. Nah, di sini empty set. Jadi benar bahwa replikasi yang kita buat ini adalah replikasi satu arah dan sudah bekerja. Jadi
apa yang kita tambahkan atau kita buat di server slave itu tidak akan terpengaruh di server master. Jadi replikasi satu arah kita ini sudah berhasil. Nah, jadi seperti itulah tadi cara pembuatan replikasi satu arahnya. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video ini. Saya akhiri dengan terima kasih.